Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan mereview borang 1 PBL 3 untuk kelas A. Kelas A ya. Mari kita lihat satu persatu. Jadi mohon bisa didengarkan dengan baik-baik selain melihatnya ini PPT-nya dengan baik. Yang pertama, secara umum diskusi melalui WA Group pada Senin kemarin telah berjalan dengan sangat baik, di mana cara penyampaian problem dilakukan dengan sistematis berdasarkan panduan PCNE yang telah diberikan. Perumusan problem pada borang 1 telah dilakukan secara sistematis. Hal-hal yang masih perlu diperbaiki yaitu dengan tata cara penulisan kalimat. Namun masih terdapat beberapa kelompok yang belum secara mendalam menggali keseluruhan problemnya. Mari kita masuk ke masing-masing kelompok ya. Untuk kelompok A1, terkait P1 efektivitas terapi, ditulis pasien belum mendapatkan terapi antibiotika. Betulkah cara penulisan problem ini? Lalu terkait P2, keamanan terapi, tolong diinformasikan efek toksik apa yang kemungkinan terjadi akibat interaksi antara wine dengan nitrocaf, pioglitason, dan metformin. Sebagai catatan, nitrocaf belum digunakan. Mengapa dimasukkan dalam kemungkinan interaksi dengan wine? Lalu terkait P3, mengapa upaya apoteker dalam melakukan home pharmacy care merupakan sebuah problem? Berikutnya untuk kelompok A2, terkait P1 efektivitas terapi. Untuk P12, tolong nama kombinasi obatnya ditulis dengan jelas. Untuk P13, pasien belum mendapatkan terapi antibiotika. Betulkah cara penulisan problem tersebut? Lalu terkait P2, keamanan terapi. Tolong diinformasikan efek toksik apa yang kemungkinan terjadi karena adanya polifarmasi. Kemudian dilanjutkan terkait P3, lain-lain. P31, apakah benar permasalahannya demikian? Tolong dicek lagi kalimatnya. Terdapat pula kalimat bagaimana cara apoteker melakukan home pharmacy care kepada pasien. Mengapa ini masuk dalam problem? Tambahan, antara hal-hal yang belum diketahui dengan tugas individu nampaknya tidak terlalu berhubungan. Berikutnya, kelompok A3, terkait P1 efektivitas terapi. Untuk P13, pasien belum mendapatkan terapi antibiotika untuk gejala atau indikasi apa? Apakah betul cara penulisan problem ini? Terkait P2, keamanan terapi, interaksi alkohol dengan obat mengakibatkan efek toksik apa? Apakah ini selalu terjadi? Kemudian terkait P3 lain-lain, terdapat kalimat bagaimana cara apoteker melakukan home pharmacy care. Mengapa ini masuk dalam problem? Sebagai tambahan, masih untuk A3, antara hal-hal yang belum diketahui dengan tugas individu nampaknya tidak terlalu berhubungan. Berikutnya untuk kelompok 4, tertulis P13, pasien belum mendapatkan terapi antibiotik untuk mengatasi infeksi bakteri Enterococcus faecalis dan Lactose fermenting coliform pada luka di kaki pasien. Betulkah cara penulisan problem ini? Untuk kelompok A5, terkait P1 efektivitas terapi. Untuk P12, tuliskan nama obatnya dengan jelas. Terkait P2, keamanan terapi, tertulis pasien memiliki alergi terhadap penisilin, sedangkan algoritma pengobatan infeksi ulkus diabetik menggunakan antibiotik golongan penisilin. Penulisan problem tidak perlu diikuti dengan kemungkinan solusi. Tolong ini diperhatikan. Lalu tertulis pasien menerima metformin dalam dosis terlalu besar, yaitu dosis maksimum 2000 ml per hari, sedangkan pasien menerima 850 kali 3. Sementara berdasarkan perhitungan EGFR pasien 44 ml per menit. Nampaknya kalimatnya tidak nyambung ya antara sebelum kalimat pertama dan kalimat kedua. Tolong diperbaiki. Lalu interaksi alkohol dengan obat yang diperoleh pasien, bentuk efek toksiknya apa?
Ini perlu diperjelas. Lalu terkait P3 lain-lain, tertulis pasien mengharapkan penggantian obat yang diperoleh menjadi obat generik. Kalimat ini problem atau solusi. Terdapat kalimat bagaimana cara apoteker melakukan home pharmacy care. Mengapa ini masuk dalam problem? Begitu ya teman-teman, review singkatnya. Silahkan dibaca kembali, diperbaiki sehingga diperoleh solusi yang lebih baik pada pertemuan yang kedua pada hari ini. Terima kasih, selamat bekerja.